Bisa Anda kembali bersama Metro Siang, saya Amia Ardini. Kepulauan dan perairan Natuna Utara secara hukum internasional atau UNCLOS merupakan milik Indonesia. Namun saat ini Tiongkok mengklaim secara sepihak Laut Natuna Utara termasuk dalam 9 garis putus atau 9 dash line yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok. Lalu mengapa Natuna menjadi incaran Tiongkok? Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eva. Baik, terima kasih Ami dan juga pemirsa, ini sepanjang Desember 2019 hingga Januari tahun 2020 ini setidaknya sudah 3 kali kapal-kapal nelayan Tiongkok melakukan pelanggaran perbatasan Indonesia di Laut Natuna Utara. Yakni pada tanggal 19 Desember 2019, kapal-kapal nelayan Tiongkok masuk ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara tanpa izin. Setelah diusir, kapal-kapal nelayan Tiongkok kembali masuk ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara tanpa izin lagi pada 24 Desember 2019 dan pada 3 Januari 2020 pesawat pengintai TNI AU menemukan sekitar 30 kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut Natuna Utara. Lalu apa dasar klaim Tiongkok tersebut dan mengapa Natuna menjadi incaran bangsa lain? Mari kita cek data dan faktanya. Iya, pemirsa, ini sebenarnya perselisihan antara Indonesia dengan Tiongkok terkait Natuna bukan kali ini saja terjadi. Tiongkok pernah mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia untuk membatalkan keputusan mengganti nama kawasan perairan yang berada di barat daya Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia tidak pernah mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa antara Tiongkok dengan beberapa negara seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan juga Vietnam. Namun perairan yang sekarang disebut Laut Natuna Utara dianggap Tiongkok tumpang tindih dengan 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang dinyatakan sepihak oleh Tiongkok menguasai hampir seluruh Laut Cina Selatan atau sekitar 90%. Langkah Indonesia menamakan Laut Natuna Utara bukan tanpa alasan. Penamaan ini setelah adanya putusan Mahkamah Internasional melalui Mahkamah Arbitrase Internasional bulan Juli tahun 2016 yang lalu yang tidak mengakui klaim 9 dash line atau 9 garis putus yang diklaim oleh Tiongkok. Penamaan wilayah ini juga merupakan hak dari negara kepulauan yang sudah seharusnya dihormati oleh negara lain. Maka setidaknya ada 3 dasar penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Apa saja? Ini yakni pertama, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982 yang menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya. Kemudian yang kedua, penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia yakni ZEE Indonesia. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertegas kedaulatan atas wilayah laut di utara Natuna. Nah, UNCLOS ini yakni United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, ada sejumlah aksi double standard Tiongkok atau standar ganda yang menunjukkan perlakuan tidak sama dalam kejadian serupa. Tujuannya hanya untuk menguntungkan kepentingan Tiongkok sendiri. Ini diantaranya. Ya, double standard Tiongkok yang pertama adalah sikap terkait dengan wilayah tangkap nelayan tradisional. Ini ada perbedaan sikap, yakni sikap Tiongkok terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional. Tiongkok pernah mengusir nelayan Filipina, meski Filipina menyatakan itu wilayah tangkap nelayan tradisional, tepatnya tahun 2016 yang lalu. Namun di sisi lain, sikap Tiongkok ini berubah atau bertentangan. Tiongkok mengklaim bahwa perairan Natuna Utara sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Tiongkok. Nah, selain itu, poin kedua adalah sikap terkait dengan UNCLOS. Tiongkok ini mengakui UNCLOS, namun di sisi lain mengklaim 9 dash line. Nah, berdasarkan konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, perairan Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Jadi, kalau menghormati atau mengakui UNCLOS, maka seharusnya Tiongkok ini juga mengakui zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, yakni Laut Natuna Utara. Nah, apa sebenarnya 9 dash line yang diklaim oleh Tiongkok? 9 dash line ini adalah garis putus-putus yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Nah, Tiongkok mengklaim bahwa wilayah berdasarkan historis tahun 1947 saat Angkatan Laut Republik Cina saat itu menguasai beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Kita akan lihat ini 9 dash line yang diklaim oleh Tiongkok. Nah, dengan klaim sepihak ini, wilayah Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi atau 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritim dari Tiongkok. Padahal Nine Dash Line ini berjarak
hingga 200 2.000 km dari Cina daratan. Kita akan lihat ini 9 dash line. 9 dash line ini adalah 9 garis putus-putus seperti ini pemirsa. Ya, namun 9 dash line ini jaraknya juga sangat jauh dari Cina daratan, yakni 2.000 km. Ya, dan ini adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ini yang diberi warna merah, dan titik ini pemirsa, ini Laut Natuna Utara yang diklaim atau irisan ini diklaim oleh Tiongkok adalah wilayah dari 9 dash line atau wilayah mereka. Padahal ini adalah menurut hukum internasional 9 dash line ini tidak diakui oleh hukum internasional UNCLOS pada tahun 1982. Nah, dengan klaim Tiongkok ini, daerah Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok, mereka mengklaim bahwa 30% wilayah ZEE Indonesia adalah milik Tiongkok. Tentu ini sangat mengesalkan atau membuat geram pemerintah Indonesia. Lalu mengapa Natuna menjadi incaran Tiongkok? Ada beberapa alasan Natuna menjadi incaran dari Tiongkok, yakni alasan utamanya adalah potensi sumber daya alam Natuna. Apa saja potensi sumber daya alam Natuna? Kita lihat, ini dia ladang gas DALPA, total cadangan yakni 222 triliun kubik feet, dan hidrokarbon. Kemudian yang kedua adalah pertambangan migas. Ya, Natuna memiliki potensi pertambangan migas dan prediksi cadangan minyak di Natuna ini sekitar 36 juta barel dan produksi minyak blok Natuna mencapai 25.447 barel per hari. Selain itu potensi lainnya adalah sumber daya perikanan mencapai 1 juta ton per tahun, ini data dari KKP. Kemudian adalah potensi pertanian dan juga perkebunan seperti ubi-ubian, kemudian kelapa, karet, sawit, dan juga cengkeh. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi soal potensi ikan di Natuna yang tadi disebutkan angkanya, yakni mencapai 1 juta ton per tahun. Apa saja potensi ikan di Natuna? Kita lihat ada ikan pelagis kecil, ini angkanya mencapai 330.284. Kemudian pelagis besar, demersial, ikan karang, udang panit, ini yang mencapai 62.342. Lalu lobster, cumi, 23.499, rajungan, dan juga kepiting. Potensi ikan yang begitu besar yang tentunya potensi uang dari Pulau Natuna. Nah, potensi perikanan Natuna ini memang begitu besar. Terkait dengan tadi klaim-klaim dari Tiongkok, ada 4 poin sikap Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Apa saja poinnya? Ini dia 4 poin sikap Republik Indonesia atas klaim Tiongkok soal Natuna. Kita baca, pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kemudian wilayah ZEE Indonesia ditetapkan oleh hukum internasional, yakni melalui UNCLOS tahun 1982. Selanjutnya, poin ketiga adalah Tiongkok merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Dan poin keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Itu adalah sikap dari pemerintah Republik Indonesia. Ini ditegaskan lagi oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan, ini pernyataan Presiden Joko Widodo, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Tegas dikatakan tidak ada yang namanya tawar-menawar. Dan kita lihat bahwa hari ini Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Natuna. Ini juga menegaskan kembali sikap Indonesia bahwa Natuna adalah milik Indonesia, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ami. Ya, terima kasih Eva atas pemaparannya. Memang kalau misalnya itu merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, harusnya Indonesia harus berjuang benar-benar untuk memastikan ini kemudian tidak bisa diklaim seenaknya oleh pihak lain. Seperti itu. Terima kasih. Dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Itu adalah sikap dari pemerintah Republik Indonesia. Ini ditegaskan lagi oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan, ini pernyataan Presiden Joko Widodo, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita.
Tegas dikatakan tidak ada yang namanya tawar-menawar. Dan kita lihat bahwa hari ini Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Natuna. Ini juga menegaskan